Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puja-puji syukur semoga selalu menyertai setiap hembusan napas kita, degupan jantung kita, detik waktu kita, selama Allah memberikan kehidupan kepada kita. Semoga kita selalu dalam keadaan jasad kita hidup, yang diiringi pula dengan jiwa kita hidup. Karena roh itu bermakna mustarak, bermakna ganda. Makna pertama sirrul hayat, rahasia hidup, mati atau hidup, ada nyawa atau tidak, ruh. Makna yang kedua adalah idraksillah billah, kesadaran hubungan dengan Allah. Nah, kesadaran hubungan dengan Allah inilah yang menjadikan seorang manusia, makhluk Allah itu terkategori jiwanya hidup atau jiwanya sementara dianggap mati. Kalau dia satu beriman, kemudian menetapi keimanan itu dengan amal soleh, memenuhi panggilannya, maka insya Allah, dan kita yang termasuk, kita akan termasuk di dalamnya. Selepas kita menunaikan sholat maghrib ini, semoga selalu kita dalam keadaan memenuhi panggilan Allah. Bukan hanya sholat tentunya panggilan Allah, tetapi panggilan-panggilan yang lain ketika kita hidup itu selalu punya takaran, nilai yang kita pertimbangkan. Baik buruk, benar salah, halal haram, dikerjakan atau tidak, saya pilih yang mana. Maka semoga pilihan kita adalah pilihan yang menjadikan kita termasuk orang-orang yang statusnya hamba Allah. Baginda Rasulullah butuh 11 tahun untuk merasa puas. Yang diceritakan tentang Isra Mi'raj itu oleh beliau yang macam-macam itu, termasuk menjadi imamnya para senior Nabi. Tapi yang menjadikan beliau dalam tanda petik puas adalah pernyataan dari Allah, firman-Nya, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa, dan seterusnya. Pernyataan bahwasanya beliau telah ditetapkan statusnya oleh Allah sebagai hamba Allah. Nah, sementara kalau dalam istilah kita, hamba itu biasa. Tapi sesungguhnya hamba Allah itu menunjukkan satu keadaan di mana memang hidup kita dalam rangka menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah Bapak Ibu yang tema yang kami pilih pada sore hari ini, bahwasanya hidup itu adalah untuk mencintai Allah dan mengikuti Rasulnya, baginda, terutama baginda Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam bahasa hubungan Allah dengan makhluknya, dengan manusia, itu ada beberapa versi. Versi pertama yang sangat populer, lazim, dan memang begitu, adalah manusia itu menghamba kepada Allah. Ada nggak Bapak Ibu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hubungannya
makhluk dan pencipta itu betul-betul ya, kita menjadikan makhluknya yang dalam posisi serendah-rendahnya menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta kita. Nah, istilah yang lain itu ini barangkali khas ya. Ketika Allah yang sebetulnya posisinya sebagai pihak yang disembah, makhluk mengabdi kepadanya, itu menggunakan istilah jual beli. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Sungguhnya Allah telah membeli dari orang-orang mukmin jiwa dan harta mereka dengan surga. Ya, jadi bahasa kita itu apa yang kita jual kepada Allah. Ya. Allah mengatakan aku beli, begitu istilahnya. Gitu. Jadi apa yang kita bisa lakukan amal soleh apapun, ya, maka akan dibeli oleh Allah seberapapun itu, dan harganya luar biasa. Harganya berapa? Apa? Surga. Kalau jual beli sesama manusia itu biasanya imbang ya Bapak Ibu. Ini, itu dan sebagainya termasuk jasa, itu biasanya seimbang. Nah, karena seimbangnya maka dalam terminologi Islam hubungan sesama manusia termasuk jual beli itu ta'awun, saling tolong menolong. Jadi kalau ada istilah pembeli adalah raja, niku ngawur, itu bukan dari Islam, itu dari kapitalis, terutama penjajah. Ya, kalau dia menjajah, maka kalian tuh harus manut kepada kami. Ya, termasuk nuwun sewu. Ya, ada muslimah dari Bone, Sulawesi Selatan itu menuliskan tentang sejarah PBB, bukan Perserikatan Bangsa-Bangsa, tapi pajak bumi dan bangunan. Ya, itu dulu sudah ada di masa penjajahan, namanya land rente atau kultur stelsel. Kultur stelsel itu dengan dipaksa nanam rempah, kopi dan sebagainya. Land rente itu, kita itu bangsa yang dijajah itu karena tanahnya adalah dikuasai penjajah, maka kalian yang tinggal di tanah jajahan itu harus bayar. Ya. Nah, ternyata kemudian berlanjut. Nah, ini diskusinya seperti apa? Bisa kayak ya, saya di Masjid Gede tadi pagi berdasarkan informasi itu menyampaikan dulu Menteri Agraria Ferry Mulsi dan Baldan itu pernah melontarkan gagasan PBB berhenti, dihentikan. Ya. Nah, dalam acaranya Pak Abraham Samad, mantan Ketua KPK, yang menghadirkan Profesor Bias Rashid, itu juga membicarakan itu. Orang liane itu loh, yang jadi pemasukan negara. Apalagi kemudian nilainya itu nun sewu yang ramai kemarin di Pati 250% meningkatnya. Yang di tempat lain Cirebon 1000%, 1010 kali dan seterusnya. Ya. Jadi bahasanya itu apakah negara berbisnis dengan bisnis monopoli kepada rakyatnya atau gimana? Ya. Muncul kemudian serak-serak. Iran itu harganya 1 liter bensin itu 500 rupiah. Coba nih pasar bebas terbuka, Iran jualan di sini, jualan 5.000 laris nih. Ya, bisa itu sebetulnya. Ya. Nah, itulah Bapak Ibu catatan-catatan. Nah, saya ingin mengatakan begini Bapak Ibu kaitannya dengan dalam kita menjalani hidup, di mana tadi saya bacakan surat Ali Imran ayat 31. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad, untuk disampaikan kepada umatnya maksudnya. Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Aku maksudnya sinten? Nabi Muhammad.
Ikutilah apa yang sudah diajarkan, ya, dari wahyu, dari sunnah-sunnah beliau, bukan yang secara khusus ya, disampaikan oleh beliau. Ikutilah. Kalau diikuti, maka niscaya Allah akan mencintai kalian dengan kecintaan yang lebih, ya, dan mengampuni dosa-dosa kalian, serta dalam penjelasan kemudian disebutkan termasuk mengampuni dosa-dosa itu adalah menjaga kita dari dosa-dosa, dari maksiat. Kalau kita mencintai Allah dan mengikuti Rasulullah, maka balasan dari Allah itu luar biasa. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu, kecintaan kita kepada Allah itu adalah kecintaan yang mutlak dan memiliki posisi yang number one, bahasanya begitu. Karena ya, dalam surat Al-Imran ayat 14 yang sudah populer, Allah memberikan kepada kita fitrah manusia. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth. Dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan dijadikannya indah oleh Allah dalam pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini. Wanita-wanita, anak-anak, jadi bukan Bapak Ibu, ya, cinta kepada wanita-wanita, istri-istri kita, ya, atau yang sedang cari-cari, ya. Jangan seperti LGBT, ya. Wong lanang kok boleh bojo wong lanang, waduh, pripun niku nggih, wedok karo wedok, ya. Lali deh nih, kalau dia itu dilahirkan dari rahim seorang ibu, nih. Tapi itulah ya, yang terjadi, ada penyimpangan-penyimpangan yang seperti itu, ya. Kecintaan kepada saudara-saudaranya, kepada istri-istrinya, kaum kerabatnya, harta yang banyak dalam bentuk emas, perak, ya. Kemudian kuda tunggangan, jabatan, kursi, ya. Kemudian binatang ternak, sawah ladang dan sebagainya. Leres gini, ada yang kita kejar tuh Pak dengan itu. Senang tuh kita kalau diberi ini, nggih betul? Nggih. Tapi Allah menyatakan itu adalah merupakan godaan dunia juga. Di samping ini adalah sesuatu fitrah yang boleh dan bisa kita dapatkan, tapi itu juga godaan. Dan ada orang yang tergoda dengan untuk mendapatkan itu tadi, ya. Mereka itu mendapatkannya dengan cara yang tidak halal, termasuk penggunaannya. Maka kalau tadi saya baca inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar, itu Allah memberikan kepada kita nikmat yang sangat banyak. Nikmat itu untuk apa? Nikmat itu dipergunakan untuk kita sholat, ya, untuk mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita, berkorban, ya, dengan nikmat itu, ya. Nah, berkorban itu juga falsafahnya bagus. Seperti kalau kita makan, itu tidak kita keluarkan, itu dados napa Bapak Ibu? Ada yang sehari 2 hari tidak ke belakang, niku gimana terus? Sakit niku mesti ya. Nah, itu kurang lebih falsafah zakat, infak, sedekah itu seperti itu. Nah, mudah-mudahan kita bisa menegakkan diri kita untuk istiqomah dalam sholat kita, baik sholat fardu ataupun juga sholat sunnah. Termasuk Allah menyatakan berdasarkan wasiat dari malaikat Jibril kepada baginda Rasulullah, "Aish ma syi'ta fa innaka mayyitun wahbib ma syi'ta fa innaka mufarituhu wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bih
Wahai Muhammad, cinta, hiduplah seberapa kamu ingin hidup, tapi kamu akan mati. Cintailah apa dan siapapun, tapi pasti kamu akan berpisah. Berbuatlah semaumu, silahkan, tapi kamu akan dimintai pertanggungjawaban. Nah, yang keempat ini, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamuhu billahi. Ketahuilah bahwasanya kemuliaan seorang mukmin itu adalah dengan sholat lainnya. Ya. Jadi penegasan ini bukan berarti yang wajib tidak penting, tidak. Ya, tetapi menegaskan bahwasanya sholat lain itu tidak mudah. Okay. Baik yang mau rutin, ya, kalau yang lebih mudah itu sebagaimana sahabat Abu Bakar itu ya selepas ba'diyah isya sholat witir. Tapi yang lebih berat dari itu adalah di saat orang lain tidur kita bangun dan kita menunaikan sholat tahajud itu yang berat. Tapi Allah menyatakan itu, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Tempat yang terpuji, kedudukan yang terpuji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, inilah Bapak Ibu, ya. Maka semoga kita bisa mewujudkan kecintaan kita itu dengan ingin meraih bonus yang lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk yang berikutnya, yang kelima itu wa'azzahu istighna'uhu aninas. Kehormatan seorang manusia itu adalah tidak bergantungnya dia kepada manusia. Nah, bergantung kepada siapa? Nah, di sini ada tulisan. Apa nggih? Bergantunglah, berharap kepada Allah. Tidak akan pernah kecewa. Tapi kalau bergantung kepada manusia, bisa kecewa. Nah, ketika bergantung kepada Allah, maka apapun yang terjadi kita siap. Ketika kita mencintai Allah, jangan kita mikir terus, urip enak terus, begitu Bapak Ibu. Ya. Contoh yang paling nyata adalah para nabi dan rasul. Ketika mereka dimuliakan oleh Allah, justru mereka itu memang mendapatkan apa istilahnya? Kalau Michael W. Hart itu menempatkan Nabi Muhammad itu nomor 1, padahal dia non-muslim. Nomor 1 ngalahkan Yesus, atau Isaac Newton dan sebagainya. Ya. Ini adalah merupakan pernyataan dari seseorang yang menyaksikan ada orang yang memiliki kemuliaan yang luar biasa di hadapan manusia, tapi sesungguhnya sekaligus kemuliaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hidupnya tidak makrum-makrum. Justru dia mengalami kesulitan-kesulitan hidup. Bahkan kalau dalam riwayat Sayyidina Umar itu sering menangis menyaksikan apa? Nabi Muhammad itu tak punya makanan. Nabi Muhammad itu pakaiannya sobek-sobek. Kalau zaman kita sekarang, beliau kan presiden istilahnya. Apa yang seperti itu? Betul-betul. Tapi itulah kecintaan kepada Allah tidak menjadikan kemudian parameternya adalah parameter harta, jabatan dan sebagainya. Parameternya adalah apa? Parameternya adalah semakin kuat keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka dalam hadis juga ada penyebutan begini Bapak Ibu. Wa innallaha yu'ti man yuhibbu wa man la yuhibbu. Dan sungguh Allah itu akan memberikan dunia, kenikmatan dunia, baik kepada orang yang dicintai ataupun yang tidak dicintai Allah. Jadi sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahimnya, Ar-Rahman dari Allah itu menjadikan Allah itu memberikan dunia kepada siapa saja. Maka kita jangan heran kalau ada orang yang nggak genah begitu, orang yang silahnya jahat dan sebagainya, itu bisa hidup mewah, mendapatkan dunia itu. Ya. Tapi juga kita menyaksikan orang-orang baik, ya juga diberikan dunia itu. Ya Alhamdulillah. Cuma kita jangan terkecoh.
Nah, yang penting justru yang kedua ini. Apa itu? Wala yu'til imana illa man yuhib. Dan tidaklah Allah memberikan nikmat iman kecuali kepada siapa yang dicintai. Disinilah penting. Jadi orang-orang yang mengaku mencintai Allah, qul in kuntum tuhibbunallah, itu orang yang mencintai Allah itu mestinya selalu berupaya dan berproses demikian rupa sehingga iman itu semakin meningkat, semakin terasa peningkatan kuatnya keimanan itu. Ya, tapi tentunya ini memang butuh proses. Satu yang harus dilalui tafakur. Apa itu? Selalu berpikir tentang kemahabesaran Allah, keesaan Allah, kuasaan Allah, dan seterusnya. Kemudian melakoni hidup ini menurut ketentuan Allah dengan mengikuti baginda Rasulullah. Ya. Termasuk keimanan kita meningkat itu, kita semakin mencintai Allah ketika kita tidak berkeluh kesah kepada Allah. Kalau diuji dengan musibah, kesulitan, dan sebagainya. Ya, sebagaimana yang paling menonjol saat ini adalah saudara kita di Gaza sana. Ya, bahkan mereka menolak kemakmuran dari Israel atau Amerika karena syaratnya nopo mandek perasaan lawan. Tidak. Demi kecintaan kami kepada Allah, melalui pengorbanan kami untuk bisa membebaskan Masjid Al-Aqsa, maka kami siap untuk mengorbankan apapun itu. Ya. Maka kecintaan Allah kepada kita menjadikan Dia itu menguji kita untuk meningkatkan kualitas keimanan kita. Sebetulnya hampir sama, Pak. Ya, jadi bahasa cinta itu bahasa sesama kita. Kalau orang tua kita mencintai anaknya, nuwun sewu, pasti tidak ingin anaknya jadi anak yang manja gitu. Mintanya rese. Betul Bapak Ibu? Dia pasti akan membiarkan anaknya latihan pit-pitan, latihan jalan, ya. Yang tadinya nggak berani berangkat ke masjid sendiri, itu berani berangkat. Jadi anak saya yang kecil itu begitu, Pak. Ketika berani berangkat sendiri itu rasanya rodo pede begitu, ya. Dan seterusnya. Ya. Tidak menjadikan anak itu kemudian bermental cengeng. Ya. Termasuk ketika punya uang anak kita minta, bukan kebutuhan yang mendesak, nanti saja. Ya. Melatih kesabaran dari anak dan seterusnya. Ya. Termasuk Allah menguji kita dengan sakit dan sebagainya. Itu juga cara Allah untuk menguji keimanan kita. Apakah kita termasuk orang yang sabar dalam menjalani hidup ini. Dan pada akhirnya, Bapak Ibu hadirin jamaah rahimakumullah, kecintaan kita kepada Allah mengharuskan kepada kita memang ingin menjadi pribadi-pribadi yang mumpuni dalam kita mengelola hidup kita sesuai dengan ketentuan dari Allah, dengan mencontoh junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga apa? Sehingga membicarakan Islam ini, umat ini, tidak hanya menyuruh kita soleh secara pribadi, tetapi soleh juga dalam hal keumatan. Maka siapapun yang kemudian jabatan apapun itu penting. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Bahwa setiap kalian adalah pemimpin yang masing-masing akan dimintai pertanggungjawabannya. Apalagi kalau dia memimpin suatu daerah, suatu negeri, perusahaan, negara, dan sebagainya, itu akan ada pertanggungjawaban yang lebih. Dan semoga pemimpin-pemimpin kita itu adalah pemimpin-pemimpin sebagaimana Rasulullah. Yaitu apa? Yaitu sayyidul qaum khadimuhum. Pemimpin dari suatu kaum sesungguhnya adalah pelayan, bukan penguasa, bukan bos. Pelayan. Pelayan adalah yang memberikan jaminan-jaminan kebaikan. Itulah yang menjadikan Islam itu terkenal dengan sebutan keadilan
dan juga rahmatan lil alamin. Semua manusia bisa merasakan kebaikan-kebaikan dari Islam. Itulah yang bisa menjadikan manusia kemudian berbondong-bondong masuk Islam. Ketika Fathu Makkah, dalam perjalanan, pemimpin dari kaum muslimin waktu itu berpikir, ini saatnya balas. Ya. Al-yawmu yaumul malhamah. Pakai lam, malhamah. Inilah hari. Hari ini adalah hari pembalasan. Jadi mereka mikir saatnya balas. Mereka orang-orang Quraisy di Mekah sana sudah berkurang kekuatannya, balas. Tapi mendengar ini Rasulullah kemudian memecat dan diganti anaknya. Dan ketika sampai sana kemudian Fathu Makkah itu diwujudkan dalam bentuk apa? Bukan dendam, bukan pembalasan, tetapi pengampunan dan pemberian amnesti, kebebasan, keadilan kepada semuanya. Al-yaumu yaumul marhamah. Hari ini adalah hari yang dilimpahkan rahmat untuk semuanya saja. Itulah yang menjadikan para penduduk Makkah waktu itu berbondong-bondong masuk Islam. Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Nah, demikian barangkali Bapak Ibu, itu redaksinya pakai idza, bukan pakai il, artinya kalau Islam itu diterapkan dengan benar, maka manusia, orang Amerika, orang Eropa dan sebagainya yang terpelajar sana, mereka akan berpikir ulang dan mereka akan menyaksikan, oh, Islam itu sesungguhnya adalah agama yang luar biasa, menjadikan mereka berbondong-bondong masuk Islam. Demikian, semoga bermanfaat. Ada kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga kita termasuk orang yang mencintai Allah dan selalu memupuk, menumbuh suburkan cinta itu sampai dengan akhir hayat kita. Semoga husnul khotimah. Amin. Ada dan kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.